Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Baralianta. Saya dari kelas manajemen A dengan nomor NPM 12020200116. Saya di sini akan menjelaskan tentang pertemuan 10, yaitu analisis PET atau analisis jalur, di mana analisis PET atau jalur ini kelanjutan dari analisis regresi linear berganda, di mana analisis linear regresi berganda itu menguji 2 atau lebih 3 variabel independen terhadap satu dependen, yaitu Y. Yaitu di mana variabel 2 atau lebih variabel independen yaitu X1, X2, dan X3 terhadap satu variabel dependen yaitu Y. Jadi sini saya langsung saja ke contoh kasus. Sebuah penelitian eksploratif mencoba mengungkapkan hubungan antara kepemimpinan yaitu X1, motivasi kerja X2, iklim organisasi X3. X1, X2, dan X3 di mana ini independen, dan kepuasan kerja itu atau X4 yaitu dependen. Data penelitian adalah sebagai berikut. Data penelitian sebagai berikut yaitu pada penelitian digambarkan seperti diagram di samping. Rumusan masalah adalah sebagai berikut. Rumusan untuk pertanyaannya A yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X4. Jadi pada pertanyaan yang A itu rumusan masalah yaitu dari X1 ke X4. Di sini kita rumusan masalah A. Dan yang kedua itu apakah terdapat pengaruh langsung X2 ke X4. Jadi pengaruh langsung dari X2 ke X4 yaitu di bawah rumusan masalah B. Dan yang C itu apakah terdapat pengaruh langsung X3 ke X4. Jadi pada rumusan masalah C itu pada di tengah-tengah yaitu X3 dan ke X4. Dan yang D apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X3 yaitu di samping dari X1 ke X3 untuk rumusan masalah D. Dan yang E itu apakah terdapat pengaruh langsung X2 ke X3 di bawah yaitu dari X2 ke X3 rumusan masalah E. Terus selanjutnya itu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2 X1 ke X2 untuk pertanyaan rumusan masalah F. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung X1 ke X4 melalui X3. Jadi X1 X4 melalui X3. Jadi pada X1 X4 melalui X3 itu di sini S3 disebut intervening. Intervening itu yang disebut apakah yang maksud dengan intervening? Intervening itu variabel yang terletak antara satu independen dan satu dependen, yaitu dimana X1 ini independen dan X4 ini dependen. Dan untuk pertanyaan rumusan masalah G, jadi X1 terdapat pengaruh tidak langsung X1 ke X4 melalui X3. Jadi X3 ini intervening. Intervening itu jarak antara independen
dan dependen. Terus untuk rumusan masalah H yaitu apakah terdapat pengaruh tidak langsung X2 ke X4 melalui X3. Jadi X4 melalui X3. Jadi untuk pertanyaan H yaitu sama saja seperti pertanyaan G. Jadi X3 ini adalah variabel intervening atau variabel yang letaknya di antara variabel independen dan dependen, di mana variabel independen itu X2 dan variabel dependen X4. Jadi di antara S3 ini disebut intervening di antara variabel independen dan dependen. Tujuan analisis path atau analisis jalur ini tujuannya itu menganalisis jalur hubungan mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel independen menuju variabel dependen. Dan yang kedua itu biasanya terdapat peran variabel intervening atau di antara variabel independen dan dependen. Yaitu di sini kita akan menggambarkan di mana variabel independen yaitu contoh X itu variabel independen, dan untuk variabel intervening kita tulis di sini Z, dan untuk variabel dependen yaitu di sini kita tulis Y. Jadi Z di antara variabel X dan variabel Y. Jadi variabel X dan variabel X ini di mana disebut variabel independen, dan variabel Y ini disebut variabel dependen. Dan yang ketiga itu hubungan sebab akibat pada analisis jalur. Selain dapat dinyatakan secara visual, dapat dinyatakan secara matematis atau struktural. Selanjutnya, persamaan struktural yang dapat dibuat, yaitu di sini ada X2, X3 dan X4, di mana X2, X3 dan X4 ini adalah dependen. Dan untuk persamaan 1 X2 ini yaitu motivasi kerja, dan untuk X1 di sini itu persamaan 1 yaitu kepemimpinan. Untuk persamaan 2 X3 ini iklim organisasi, dan X1 kepemimpinan, X2 motivasi kerja. Dan untuk persamaan 3 X4 kepuasan kerja, X1 kepemimpinan, X2 motivasi kerja, dan X3 iklim organisasi. Maksudnya pada persamaan ketiga itu kepemimpinan, motivasi kerja, iklim organisasi apakah terdapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, untuk persamaan pertama, di sini saya akan menguji untuk persamaan pertama. Di sini saya akan menguji persamaan pertama, yaitu menganalisis persamaan pertama. Pertama kita analis regresi linier. Itu kepemimpinan masuk independen dan motivasi kerja dependen. Saya itu kita mencet oke. Dan ini adalah hasil analisis persamaan pertama. Setelah itu kita copy pastekan seperti biasa, itu di sini klik kanan copy, kita pindahkan ke lembar kerja, dan di sini adalah interpretasi persamaan pertama. Jadi pada interpretasi persamaan pertama di sini adalah regresi linear sederhana, karena di sini
pada persamaan pertama, variabel independennya terdapat satu. Jadi disebut menganalisis regresi linear sederhana. Jika variabel lebih dari satu independen, maka disebut menganalisis linear berganda. Dan selanjutnya kita langsung saja ke lembar kerja. Dan ini adalah sudah saya pindahkan data analisis persamaan pertama. Setelah itu di sini saya akan menginterpretasikan berdasarkan hasil analisis persamaan pertama diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,047 atau 4,7%. Variabel kepemimpinan atau X1 menerangkan variabel motivasi kerja X2 sebesar 4,7%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 4,7% sebesar 95,3%. Jadi pada variabel ini menyatakan tidak bagus karena pada variabel kepemimpinan dan motivasi kerja hanya terdapat sedikit, yaitu 4,7%, dibandingkan sisanya yaitu 95,3% di luar model. Dan untuk interpretasi kedua itu ANOVA. Jadi pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Selanjutnya yaitu nilai pada uji F yaitu 0,544. Tetapi pada nilai uji F tidak signifikan karena nilai p-value atau alfa itu lebih dari 0,05, yang artinya H0 terdukung. Artinya tidak ada pengaruh simultan dari X1 ke X2. Selanjutnya itu pada kita pindahkan, jadi ANOVA ke lembar kerja. Setelah itu kita pindahkan koefisiensi, klik kanan, copy paste, kita pindahkan ke Word. Setelah itu kita analisis di sini. Jadi pada tabel di samping adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi standardized koefisiensi pada X1 yaitu sebesar 0,217 dengan signifikan p-value adalah 0,476, lebih dari 0,05, yang artinya H0 mendukung H0. Kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Jadi pada rumusan masalah poin F, apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2, yaitu jawabannya adalah tidak ada pengaruh karena koefisien regresi tidak signifikan. Karena pada signifikan kepemimpinan X1 terhadap X2 yaitu tidak ada pengaruh karena p-value-nya itu lebih dari, karena tidak signifikan karena p-value-nya itu lebih dari 0,05 atau alfa. Selanjutnya kita akan
melakukan analisis persamaan kedua. Yaitu di sini persamaan kedua di mana X3 iklim organisasi sebagai dependen dan X1 sebagai independen yaitu kepemimpinan, dan X2 sebagai independen yaitu motivasi kerja. Pada persamaan kedua ini bahwa menyatakan menganalisis regresi linear berganda, karena pada persamaan kedua ini disebut regresi linear berganda, variabelnya lebih dari dua atau tiga variabel. Selanjutnya kita akan menganalisis persamaan kedua. Yaitu kita akan menganalisis persamaan kedua, analisis regresi linear, dan kita pindahkan di persamaan kedua ini iklim organisasi atau S3 kedependen dan kepemimpinan masuk independen, dan motivasi kerja masuk independen. Setelah itu kita oke. Dan pada persamaan kedua ini kita seperti biasa kita pindahkan model summary, ANOVA, dan koefisien ke dalam lembar kerja yaitu di Word. Seperti biasa kita copy pastekan, setelah itu kita paste ke lembar kerja atau Word. Pada persamaan kedua ini setelah kita pindahkan, berdasarkan hasil analisis persamaan kedua diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjuster R-square sebesar 0,977 atau 97,7%. Variabel kepemimpinan X1 dan motivasi kerja X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi X3 sebesar 97,7%. Jadi sedangkan sisanya 100% dikurang 97,7% sebesar 2,3% dengan variabel lain di luar model. Jadi pada hasil interpretasi persamaan kode di model summary dinyatakan sangat bagus, karena pada nilai R-square di model summary ini sangat besar dibandingkan sisanya yaitu 2,3% di luar model. Selanjutnya pada ANOVA kita pindahkan, klik kanan, copy, setelah itu kita pastikan ke lembar Word. Jadi pada nilai uji F yaitu di sini 259,355 dan signifikan karena p-value-nya itu kurang dari alfa yaitu 0,005. Jadi signifikan di ANOVA ini yaitu 0,00 karena disignifikan karena kurang dari alfa, yang artinya H1 terdukung, di mana H1 ini nilai simultannya tidak sama dengan 0. Oleh karena itu terdapat pengaruh simultan motivasi kerja X2 dan kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3.
selanjutnya yaitu uji T. Uji T ini berfungsi untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi pada nilai uji T kepemimpinan X1 yaitu di sini 13,140 dan motivasi kerja itu di sini 15.305. Jadi pada variabel kepemimpinan X1 nilai koefisiensi regresi sebesar 0,585 dengan nilai signifikan p-value-nya yaitu kurang 0,00 kurang dari alfa yaitu 0,05 yang artinya A1 terdukung, dimana A1 ini nilai simultan tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Jadi pada rumusan masalah poin D terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Dimana pada poin masalah rumusan D yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X3? Jawabannya yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3 karena pada nilai p-value signifikan dan standar koefisiensi ini sangat bagus, yang artinya H1 terdukung karena nilai signifikannya yaitu kurang dari alfa yaitu 0,05. Jadi pada rumusan masalah ini terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Dan untuk uji T pada motivasi kerja, pada variabel motivasi kerja nilai koefisiensi regresi standardized koefisiensi yaitu sini sebesar 0,682 dengan nilai signifikan yaitu di sini sebesar 0,00 yang kurang dari alfa yaitu 0,005 atau p-value yang artinya H1 terdukung, dimana H1 ini nilai simultan tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap iklim organisasi X3. Jadi pada rumusan masalah poin E terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3. Jadi pada rumusan masalah poin F yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X2 ke X3? Jawabannya yaitu terdapat pengaruh. Ya, terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3. Karena pada nilai signifikan di sini pada motivasi kerja itu kurang dari alfa yaitu 0,005, kurang dari 0,05. Dan nilai standar Z koefisiensi itu 0,682 dan itu sangat bagus dan H1 yang terdukung. Dan untuk persamaan struktural, pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. Sehingga persamaan struktural adalah X3 sama dengan 0,585 X1 ditambah
0,682 X2 ditambah error. Jadi pada 0,585 X1 ini dari hasil yang sudah dianalisis. Jadi pada X1 0,58 ini pada kepemimpinan itu di standar, koefisien, dan untuk X2 ini dari motivasi kerja, yaitu di standar, koefisien. Lalu selanjutnya lagi kita akan menganalisis persamaan ketiga. Jadi di sini persamaan ketiga diketahui dependennya itu kepuasan kerja X4 dan independennya itu X1 kepemimpinan, X2 motivasi kerja, dan X3 iklim organisasi. Jadi kita di sini akan menganalisis pada persamaan ketiga. Sebelum kita akan menganalisis, kita bisa lihat daripada persamaan ketiga. Pada persamaan ketiga ini merupakan analisis regresi linear berganda. Karena variabelnya itu independen lebih dari satu. Selanjutnya kita akan menganalisis pada persamaan ketiga. Jadi di sini kita menganalisis dianalisis linear, yaitu untuk variabel dependen, yaitu untuk kepuasan kerja di X4 independen, dan untuk variabel independen itu kepemimpinan X1, motivasi kerja X2 di independen, dan iklim organisasi X3 di independen. Setelah itu kita mencet OK. Setelah OK, kita di sini sudah keluar hasil data output dari hasil analisis persamaan ketiga. Setelah itu kita akan copy pastekan dan menginterpretasikan di lembar kerja atau Word, yaitu dengan cara klik kanan, copy pastekan. Setelah kita pindahkan ke Word. Setelah kita pindahkan, di sini saya akan menginterpretasikan pada persamaan ketiga. Jadi berdasarkan hasil analisis persamaan ketiga diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau ajuster R-square. Kenapa di sini nilai ajuster R-square? Karena pada persamaan ketiga ini disebut persamaan linear regresi berganda, yaitu sebesar 0,992 atau 99,2%, yang artinya variabel kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, dan iklim organisasi X3 yaitu terhadap kepuasan kerja yang sebesar 99,2%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,8%, yaitu dari mana 100% dikurang 99,2%. Sedangkan sisanya itu 0,8% di variabel lain di luar model. Jadi pada persamaan ketiga ini itu sudah bagus
karena 0,8% ini di luar, karena 0,8% ini variabel lain di luar model lebih sedikit. Setelah itu selanjutnya pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarahkan pada uji F atau uji simultan. Saya di sini akan menginterpretasikan pada uji F, di mana nilai uji F yaitu sebesar nilainya 500,913, dan di sini yaitu signifikan, dinyatakan signifikan karena nilai p-value atau signifikan itu 0,000, yang kurang dari alfa yaitu 0,005, yang artinya H1 terdukung, dan artinya itu terdapat pengaruh simultan kepemimpinan S1, motivasi belajar S2, dan iklim organisasi S3 terhadap kepuasan kerja X4. Selanjutnya yaitu saya akan kembali lagi ke data output. Setelah itu kita di sini akan copy pastekan untuk koefisiensi, klik kanan, itu kita paste. Setelah kita paste, kita pindahkan ke lembar kerja itu Word. Di sini saya akan menginterpretasikan setelah kita paste, di mana tabel di samping pada uji T pada masing-masing variabel. Jadi uji T ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Salah satunya itu variabel dependen. Untuk kepemimpinan, kita bisa lihat standardized koefisiennya. Karena pengen tahu pengaruh langsungnya, yaitu di sini standardized koefisiennya itu 0,314, dan di mana signifikannya itu kurang dari alfa itu 0,021. Yang artinya H1 terdukung dan ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja. Jadi pada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Jadi pada rumusan masalah poin A terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Setelah itu untuk motivasi kerja X2, kita bisa lihat di sini nilai standardized coefficient yaitu kurang dari alfa yaitu 0,309. Untuk variabel motivasi kerja X2 itu kita bisa lihat standardized coefficient itu sebesar 0,309, dan untuk nilai p-value atau signifikannya itu pada motivasi kerja itu sebesar 0,42 kurang dari alfa, atau p-value-nya itu 0,05, yang artinya H1 terdukung karena ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap kepuasan kerja. Jadi untuk rumusan masalah poin B terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4.
Dan untuk variabel iklim organisasi X3 yaitu kita bisa lihat di standar DZ koefisien yaitu sebesar 0,514 dan dimana p-value atau signifikan pada iklim organisasi yaitu 0,22 yang artinya kurang dari alfa, dan H1 yang terdukung karena ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja. Jadi pada variabel iklim organisasi X3 itu ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja atau X4. Jadi pada rumusan masalah poin C terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4 di mana H1 yang artinya itu tidak sama dengan 0. Dan untuk selanjutnya itu persamaan struktural pada hasil analisis regresi ketiga. Kita ganti jadi pada X3 di sini pada persamaan ketiga itu di sini X4, di sini X4 itu kepuasan kerja atau variabel independen yaitu sama dengan 0,341 X1 ditambah yaitu kepemimpinan kerja dan ditambah 0,309 X2 yaitu motivasi kerja ditambah 0,541 X3 yaitu iklim organisasi. 0,341 X1 ini yaitu dari ini 314 yaitu ini untuk 0,314 ini X1 dari nilai standar DZ koefisien kepemimpinan, dan untuk ditambah 0,309 X2 ini yaitu nilai standar DZ motivasi kerja X2 dan di sini, dan untuk nilai ditambah 0,541 X3 itu nilai standar DZ koefisien iklim organisasi S3 yaitu 0,514. Selanjutnya yaitu pengaruh tidak langsungnya. Jadi di sini pengaruh tidak langsungnya pada koefisien hasil analisis regresi ketiga dan nilai regresi struktural ketiga dan kedua. Dan nilai struktural regresi kedua itu kita masukkan ke dalam tabel. Jadi pada pengaruh dari X1 terhadap
X4 yaitu sebesar 0,314. Dan untuk dari pengaruh dari X2 ke X4 yaitu sebesar 0,309 dari sini. Dan untuk pengaruh dari X3 ke X4 yaitu sebesar 0,541. Dan untuk nilai lalu pengaruh langsung X1 ke X3 yaitu sebesar di sini 0,585. Dan dari X1 ke situ pengaruh langsungnya itu 0,585. Dan untuk pengaruh langsungnya X2 ke X3 itu sebesar 0,682. X2 ke X3 X2 ke X3 itu sebesar 0,682. Dan untuk apakah terdapat pengaruh dan untuk rumusan masalah yang belum terjawab, apakah terdapat pengaruh tidak langsung X1 ke X4 melalui X3? Jawabannya itu nilai koefisien itu pengaruh tidak langsung adalah hasil koefisien dari 0,585 dan P3. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung X1 ke X4 melalui X3? Jadi pada nilai koefisien perkalian dari X1 ke X3 itu 0,585 dikalikan dengan X3, nilai koefisien nilai X3 ke X4 yaitu sebesar 0,541. Di sini bukan 514. Dan di sini saya cari hasilnya yaitu sebesar dari hasil perkalian nilai koefisien X1 ke X3 dan nilai X3 ke X4 dari sebesar 0,316485. Karena di sini nilai koefisien pengaruh tidak langsung karena dapat pengaruh tidak langsung karena dari X1 ke X4 melalui X3, karena X3 ini yaitu variabel intervening antara X1 ke X4. Dan selanjutnya untuk rumusan masalah yang belum menjawab itu H. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung dari X2 ke X4 melalui X3? Jadi pada nilai koefisien pengaruhnya itu tidak langsung dari hasil perkalian nilai koefisien p-value-nya itu dari X2 ke X3 yaitu sebesar 0,682 dikalikan dengan X3 ke X4 yaitu sebesar 0,541. Di sini bukan 514. Dan setelah saya hitung hasil itu sebesar 0,368962. Jadi pada soal rumusan masalah ini apakah terdapat pengaruh tidak langsung? Jawabannya itu nilai koefisien itu pengaruh tidak langsung karena pada nilai koefisien perkalian X2 ke X4 melalui X3 yaitu sebesar 0,368962 yang artinya tidak terdapat pengaruh langsung.
karena di sini X3 itu data intervening atau variabel diantara. Oke, selesai. Terima kasih.